akhir itu. Sampai Bang. Terus 17 oh, sama dengan yang ini. Terus ya, pas sampai iya ngawur aja. Kapan mulai dari tahun keliling aja kan nggak apa-apa. Biar Bapak. udah kelihatan kondisinya begitu kira-kira dalamnya sama lah kira-kira gitu. Nggak apa-apa langsung. Iya. Ini kan Saya puter soalnya. Jalannya itu sama. ini apa nih? Ini apa nih? Laki-laki loh Pak. Biar ya, nggak apa-apa, Bapak laki-laki dong, saya juga. Putren. Ya. Dan putren perempuan dong. Karena nggak ada. Ini 70, 700, 70. Ya. Oke. Kan kita pergi. Ini kosong dalamnya. Kosong. Bapak tinggalnya di sini kan. Sebelum di sana. Oh, gitu. Di sini. Dulu kalau siang kita makan siang di sini, Pak. Kapan? Dulu. Ada warung. Ini sekolahan. Jadi kalau Putri Raja itu sudah dewasa. Nah ini pohon jati ini untuk pertanda bahwa ramalan Sinun Pakubono ke-2 kan keraton hanya berumur 200 tahun. Nah supaya tidak pindah disarati apa ya? Ya disarati. Saya tahu ya, disarati oleh Sinun Pakubono ke-10 ditanami jati namanya Ngargopuro. Kalau ini Ngargopuro, ini tempat tinggal Sinun ke-10. 9 dan 10. Ini tempat tinggal saya sama ibu, sama 10 saudara saya di sini. Sekarang yang pakai anak-anaknya Sinun ya sekarang ini. Janda-janda itu. Mendekat. Nah, beliau juga sudah menyampaikan kemudian tindak lanjut dari ini mestinya kepada pemerintah ya, dalam ini eksekutif mestinya yang diperlukan dalam skala prioritas misalnya bangunan yang diutamakan, tapi juga nanti bangunan kalau sudah bisa terwujud terbentuk melalui revitalisasi, rehabilitasi, konservasi, preservasi dan semuanya standar untuk cagar budaya. Kemudian yang diperlukan adalah keperuntukannya nanti. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya harus ada dasar pelestariannya, tapi juga ada pemanfaatannya, juga ada pengembangannya, ada perlindungannya dan pengamanannya. Nah, dari itu semua agar nantinya
apa yang saya sampaikan sebagai cagar budaya ini bisa bermanfaat kepada masyarakat, diperlukan semacam namanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder masyarakat dan semuanya. Di samping itu juga supaya menjadikan ini nilai ekonomi mensejahterakan masyarakat, maka dengan pengertian namanya komodifikasi. Pengertian komodifikasi itu apa saja yang kemungkinan itu kegiatan dan budaya ini bisa meningkatkan nilai ekonomi yang tujuannya kemudian bermanfaat kepada masyarakat. Nah, tapi juga kita jangan lupa bahwa dari kesemuanya ini ada suatu hal yang kita lihat disampaikan juga oleh Pak Musani, bahwa budaya di Keraton Kasunanan Surakarta merupakan budaya peninggalan era dahulu yang merupakan bagian daripada budaya Nusantara. Maka ini merupakan puncak-puncak budaya daerah, dalam ini Keraton Kasunanan Surakarta. Maka puncak-puncak budaya daerah itu bagaimana proses supaya terbentuknya budaya nasional. Nah, itu ya. Tadi yang disampaikan ke Pak Ahmad Bujani apa mawon Gus? Yang jadi berkaitan kemungkinan skala prioritas. Dalam hal ini misalnya kaitannya dengan pembangunan kembali atau revitalisasi atau preservasi konservasi bangunan, tapi juga daya dukung yang bisa menggerakkan nilai-nilai semacam itu, termasuk bagaimana agar budaya juga tetap berkembang, lestari. Intinya cuma tiga: pelestarian, pengembangan, dan inovasi baru. Mungkin kalau di keraton bagian mana yang perlu? Kan kemarin kan alun-alun sudah ya. Kan nanti bergeser sampai ke dalam. Ini harus dibuat skala prioritas. Misalnya di sebelah kita itu panggung Punggono, itu lebih bersifat semua orang bisa melihat. Jadi, apakah itu juga nanti masuk di skala prioritas dan sebagainya. Kalau dari pihak keraton mengharapkan yang paling kami prioritas? Semua sudah mencatat, baik PUPR sudah membuat skema, sudah dari cagar budaya berarti ada namanya naskah akademis sudah ditetapkan. Jadi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan misalnya reservasi, konservasi dan sebagainya itu nanti sudah menentukan skala prioritas. Kalau skala prioritas mestinya tentu saja berkaitan dengan dana yang tersedia. Sebagai pimpinan MPR, pada pagi hari ini kami bisa diterima langsung oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 dengan keluarga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat lengkap, dan kami berterima kasih kepada keluarga besar Kasunanan Surakarta hari ini. Kami tadi banyak diskusi, berbincang tentang bagaimana jejak keraton yang merupakan jejak peradaban dan kebudayaan bangsa yang ini sekarang menjadi situs bagi bangsa Indonesia. Karena itu kita merasa punya tanggung jawab untuk melestarikan jejak kebudayaan bangsa ini, dan itu menjadi tugas MPR untuk melestarikan itu, baik melestarikan dalam arti fisik, mengingatkan pemerintah, ataupun melestarikan dalam arti non-fisik. Karena itu kehadiran kami hari ini adalah untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi agar nilai-nilai luhur bangsa yang dihidupkan selama ini, yang menjadi kekayaan bangsa, tetap terjaga. Kami bersyukur bahwa situasinya di Surakarta dalam kondisi baik, namun di sana sini masih memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah Republik Indonesia, dan itu adalah harapan dari keluarga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Perhatian pemerintah terhadap hal ini diharapkan bisa memperbaiki peninggalan yang selama ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kira-kira seperti itu, dan kami akan meneruskan ini sebagai sebuah catatan dari pembicaraan kami dengan pihak Kasunanan Hadiningrat. Ada banyak
hal yang di sini perlu, ya kami akan keliling lagi supaya peninggalan-peninggalan yang begini megah, mewah, yang itu menjadi sebuah kebanggaan kami, kita semuanya pada masa lalu itu bisa dinikmati oleh generasi kita pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, diharapkan warisan-warisan budaya yang menjadi kebanggaan kita pada masa lalu bisa dinikmati juga oleh adik-adik kita generasi yang akan datang, yang itu bisa menjadi sebuah kebanggaan dan bisa mempersatukan kita semua pada masa yang akan datang. Seberapa urgent untuk merealisasinya, Pak? Seberapa urgent sekali, karena saya lihat kondisinya tadi sebagian saya sudah melihat sebagian kondisinya sudah mulai lapuk, sudah mulai memprihatinkan, bahkan ada beberapa tempat yang sudah mulai serius, dan kami akan menyampaikan ini kepada pemerintah. Tadi saya dengan Bu Lestari sudah sepakat dan akan menemui beberapa pihak kementerian yang memiliki kewenangan hal itu. Termasuk saya akan melaporkan hal ini juga, menyampaikan ini kepada Presiden. Pembangunan ya Pak yang menjadi sorotan untuk diterapkan? Ya, renovasi ya, pemelihara, renovasi dan pemeliharaan. Ada target gitu nggak Pak kapan mulai gitu? Ya pokoknya supaya ini sebagai sebuah warisan kebudayaan, warisan budaya terjaga dan dilestarikan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Cukup? Ya. Terima kasih ya Mas ya. In 1 2 lagi 1 2 3.